Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Maulida Rohmaniah dan aku berasal dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini, aku akan menjelaskan tentang diksi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian diksi. Apa itu diksi? Jadi, diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan sebuah cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih-memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatukan gagasan atau menceritakan peristiwa, tetapi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan sebagainya. Mari kita lihat contoh dari diksi itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu, hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Contoh yang kedua yaitu, liburan kali ini aku dan teman-teman berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami sudah disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang kejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pulang dengan hati yang senang. Kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama. Namun, apabila kita lihat pada contoh kedua yang menggunakan diksi, contoh tersebut lebih enak untuk didengar dan dibaca, bukan? Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri diksi. Jadi, diksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamatkan. 2. Dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya, serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya, kita lanjut pada fungsi diksi. Apa sih fungsi diksi itu? Jadi, diksi berfungsi sebagai berikut. 1. Membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. 2. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. 3. Mengembangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. Yang keempat, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Sekarang, kita lanjut pada syarat diksi. Jadi, diksi mempunyai syarat-syarat. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Kemudian, untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, kita perlu memperhatikan 1. Kaidah kelompok kata atau frase dan kaidah makna kata. Untuk kaidah kelompok kata atau frase, kita harus memperhatikan 1. Tepat. Contohnya adalah makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi, kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua yaitu seksama. Contohnya yaitu kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi kita tidak pernah menggunakan hari agung atau hari akbar ataupun hari tinggi. Begitu pula dengan kata jaksa agung tidak dapat digantikan dengan jaksa besar ataupun jaksa raya ataupun jaksa tinggi karena kata tersebut tidak seksama. Dan yang ketiga adalah lazim. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Kata yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia apabila digunakan sangatlah akan membingungkan.
Contohnya, kata makan dan santap itu kata yang bersinonim, bukan? Akan tetapi, tidak dapat mengatakan anjing bersantap sebagai sinonim anjing makan. Syarat selanjutnya yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama ada jenis makna. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi juga disebut sebagai makna sebenarnya. Contohnya yaitu kepala yang bisa disebut sebagai organ tubuh yang letaknya paling atas. Atau juga ada besi yang bisa disebut sebagai logam yang sangat keras. Yang kedua ada makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi juga disebut sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya ada ibu kota yang bisa disebut sebagai pusat pemerintahan, atau ibu jari yang disebut sebagai jari yang paling besar atau jempol. Kemudian ada perubahan makna. Berdasarkan cakupan maknanya, perubahan makna dibedakan atas satu, meluas, yang artinya cakupan makna sekarang lebih luas dari sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada kata berlayar yang dulunya berarti mengarungi laut dengan memakai kapal layar dan sekarang menjadi mengarungi lautan dengan alat apa saja. Setelah meluas, kini ada menyempit, yang berarti cakupan makna sekarang lebih sempit daripada makna dahulu. Seperti contoh, ada kata sarjana, di mana pada zaman dahulu kata tersebut berarti sebutan untuk semua orang cendekiawan. Sedangkan sekarang berarti gelar untuk orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga, ada pergeseran makna, di mana pergeseran makna dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Contohnya, Tasya menyikat giginya sampai bersih, dan pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Yang kedua, ada sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya yang pertama yaitu sayur itu rasanya pedas sekali. Dan yang kedua ada kata-katanya sangat pedas didengar. Dan yang terakhir ada sinonim. Sinonim seperti yang kita tahu adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Contohnya yaitu pintar dengan pandai atau bunga dengan kembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.